Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Kusumaningsi dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B 2019. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kearsipan. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian fungsi dan tujuan arsip, yang kedua ada jenis-jenis arsip, yang ketiga ada metode dan golongan arsip, yang keempat ada sistem penyimpanan arsip, dan yang kelima ada sistem kearsipan yang baik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kearsipan, yaitu ada menurut Dr. Randus Dalianggi dalam bukunya Administrasi Perkantoran. Arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan itu dapat secara tepat dan tepat ditemukan kembali. Lalu ada menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan surat-surat penting. Lalu, apa sih pengertian kearsipan itu sendiri? Kearsipan adalah suatu metode dari proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatannya, serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Nah, menurut sistem tertentu ini apa sih? Kita akan bahas di bab selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi arsip. Yang pertama yaitu sebagai sumber ingatan atau memori. Nah, arsip yang disimpan itu bisa kita jadikan sebagai sumber ingatan atau memori untuk mencari informasi apabila suatu waktu diperlukan. Dengan demikian, kita itu bisa mengingat dan menemukan kembali informasi yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pengambil keputusan. Pihak manajemen dalam kegiatannya itu tentu memerlukan berbagai data atau informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu sebagai bukti atau legalitas. Arsip memiliki fungsi sebagai pendukung legalitas atau bukti apabila diperlukan. Yang keempat yaitu sebagai rujukan historis. Arsip yang merekam informasi masa lalu itu bisa menyediakan informasi untuk masa yang akan datang, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan sejarah atau dinamika kegiatan organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan dari arsip. Yang pertama yaitu menjamin keselamatan arsip dari penyediaan kembali arsip dengan cepat ketika dibutuhkan. Keselamatan arsip menunjukkan kondisi arsip tersebut awet, aman. Jika arsip selamat, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang, maka tentunya arsip dapat disediakan kembali bila mana dibutuhkan. Karena jika arsip tersebut rusak, maka kita akan sulit bila membutuhkan informasi dari arsip yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban perusahaan ketika pelaksanaan dan pengolahan kegiatan perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan misalnya terkena suatu hal yang tidak diinginkan dan perusahaan tersebut harus membuktikannya, maka bisa dibuktikan dengan arsip-arsip yang disimpan selama perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis arsip. Yang pertama yaitu ada menurut subjek atau isi. Di antaranya ada arsip kepegawaian, contohnya ada daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan sebagainya. Lalu ada arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian. Lalu ada arsip pemasaran, contohnya surat penawaran, surat permintaan, surat pesanan, dan sebagainya. Lalu ada arsip pendidikan, contohnya kurikulum, saluran pelajaran, daftar hadir siswa, rapot, transkrip, nilai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menurut bentuk dan wujud fisik. Bisa bentuknya itu surat, pita rekaman, mikrofilm, disket, flash disk, compact disk. Jenis arsip yang ketiga yaitu menurut nilai dan kegunaan, yaitu diantaranya ada arsip bernilai informasi, contohnya seperti pengumuman, surat pemberitahuan undangan, dan sebagainya. Lalu ada arsip bernilai administrasi, contohnya yaitu surat keputusan, formulir, prosedur kerja, dan sebagainya. Lalu ada arsip bernilai hukum, contohnya akte pendirian tanah, akte kelahiran, akte perusahaan, keputusan peradilan. Lalu ada arsip bernilai sejarah, contohnya ada laporan tahunan, notulen rapat, dan sebagainya. Lalu ada arsip bernilai ilmiah, contohnya hasil penelitian.
Jenis arsip yang keempat yaitu ada menurut sifat dan kepentingan. Di antaranya yaitu ada arsip tidak berguna, contohnya seperti surat undangan, memo, dan sebagainya. Lalu ada arsip berguna, contohnya seperti presentasi pegawai, surat permohonan, surat lamaran, dan sebagainya. Arsip penting contohnya seperti surat keputusan, daftar riwayat hidup, laporan keuangan, buku kas, dan sebagainya. Ada arsip vital contohnya akte pendirian bangunan, buku induk pegawai, sertifikat, ijazah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada menurut fungsi. Nah, diantaranya yaitu ada arsip dinamis, adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Lalu ada arsip statis, adalah arsip yang sudah tidak digunakan lagi secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Lalu yang keenam yaitu menurut kepemilikan, misalnya milik pemerintahan, lembaga pemerintahan meliputi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional di setiap ibu kota daerah tingkat 1 atau Arsip Nasional Daerah. Lalu ada instansi pemerintah atau swasta, meliputi arsip primer dan sekunder, arsip sentral, dan arsip unit. Lalu selanjutnya yaitu jenis arsip yang ketujuh menurut ketentuan hukum, yaitu ada arsip otentik, di mana arsip tersebut di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta sebagai tanda keabsahan dari isi arsip yang bersangkutan. Arsip otentik ini dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Lalu ada arsip tidak otentik, kebalikan dari arsip otentik di mana arsip tersebut di atasnya itu tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip ini berupa fotokopi, film, hasil scan, atau print komputer. Lalu yang kedelapan, menurut tingkat keasliannya, yaitu ada arsip asli, itu seperti dokumen yang dari awal mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan basah, dan legalisasi asli atau dokumen utama. Yang kedua yaitu ada arsip tembusan. Dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dimana proses pembuatannya itu bersama dokumen asli, namun ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Lalu ada arsip salinan. Dokumen yang proses pembuatannya itu tidak bersama dengan dokumen asli, namun memiliki kesesuaian dengan dokumen yang asli. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu ada metode dan golongan arsip. Kita akan terlebih dahulu membahas metode kearsipan. Metode kearsipan ini ada dua. Yang pertama ada metode kearsipan mendatar. Metode kearsipan mendatar adalah suatu metode kearsipan di mana dokumennya itu yang satu ditaruh di atas dokumen yang lain dalam laci dan sebagainya. Jadi dia saling bertumpuk aja gitu satu sama lain. Dokumen ini akan lebih sulit untuk dicari secara cepat jika kita membutuhkannya. Metode kearsipan yang kedua ada metode kearsipan vertikal, yaitu suatu metode kearsipan di mana dokumen yang satu itu ditaruh di belakang yang lain menurut urutan klasifikasi yang diambil. Jadi dia akan saling berderet satu sama lain seperti buku di perpustakaan contohnya. Cara ini akan lebih mudah untuk mendapatkan kembali dokumen yang akan kita butuhkan. Setelah metode, kita akan membahas golongan arsip. Golongan arsip ini dibagi menjadi dua, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Nah, arsip statis ini digolongkan lagi menjadi dua, yaitu ada arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan suatu unit kerja. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi secara terus-menerus atau frekuensi kegunaannya itu berkurang bagi suatu organisasi. Golongan arsip yang kedua yaitu ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Lalu selanjutnya kita akan membahas poin yang kelima, yaitu ada sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip itu yang pertama ada sistem penyimpanan menurut abjad.
Penyimpanan arsip menurut Abjad adalah penyimpanan di mana dokumen-dokumen tersebut disimpan atau disusun menurut huruf-huruf yang pertama dari nama orang atau organisasi, kemudian menurut huruf yang kedua. Nah, nama orang atau individu ini bisa terdiri dari nama lengkap dan nama tunggal. Sedangkan nama badan itu terdiri dari nama badan pemerintah, nama badan swasta, dan nama organisasi. Sistem penyimpanan arsip yang kedua yaitu ada penyimpanan arsip menurut nomor. Penyimpanan menurut nomor adalah di mana setiap dokumen itu diberi nomor dan disimpan menurut nomor urut dari yang terkecil. Nomor dalam penyimpanan ini adalah sebagai kode penyimpanan. Misalnya nomor urut surat masuk dan surat keluar, nomor rekening nasabah, dan nomor surat tanda bukti pembayaran seperti kwitansi contohnya. Lalu yang ketiga ada penyimpanan arsip menurut wilayah. Penyimpanan arsip menurut wilayah adalah penggolongan arsip di mana surat-surat atau arsip-arsip itu dibagi menurut letak wilayahnya. Biasanya menggunakan nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Nah, daftar klasifikasi wilayah ini dibagi menjadi 3, yaitu menurut negara, administrasi negara, dan menurut wilayah administrasi khusus. Lalu yang keempat yaitu penyimpanan arsip menurut perihal atau subjek. Penggolongan menurut perihal adalah suatu cara meletakkan atau menyusun arsip-arsip yang disimpan itu berdasarkan golongan-golongan atau klasifikasi isi permasalahan yang terkandung di dalam masing-masing arsip. Misalnya itu bisa tentang surat pengunduran diri karyawan, cuti melahirkan, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada sistem penyimpanan arsip menurut tanggal. Penggolongan menurut tanggal ini adalah penggolongan di mana dokumen itu yang disimpan menurut urutan tanggal tertera di dalam naskah atau surat. Surat-surat yang datang lebih akhir ditempatkan paling depan tanpa melihat masalah atau perihal surat. Sistem ini sudah jarang dipergunakan secara 100%, tetapi merupakan sistem yang sudah lazim untuk menyimpan surat-surat dalam masing-masing map. Nah, dalam sistem tanggal ini terdapat daftar klasifikasi yang terdiri dari tahun sebagai kode laci, bulan sebagai guide, dan tanggal sebagai kode hanging folder. Poin yang kelima, kita akan membahas tentang sistem kearsipan yang baik. Sistem kearsipan yang baik itu diantaranya yang pertama, itu mudah dilaksanakan. Sistem tersebut mudah dilaksanakan oleh arsiparis atau petugas yang bertanggung jawab dalam mengurus arsip-arsip tersebut. Sebab jika sistem yang digunakan saja sulit untuk dilaksanakan, maka tidak ada keefisienan dalam mencari arsip. Arsip yang dibutuhkan itu juga akan lebih lama untuk dicari. Yang kedua yaitu mudah dimengerti. Jika metode atau sistem yang digunakan dalam organisasi tersebut sulit untuk dimengerti oleh beberapa pegawainya, maka arsip tidak terurus dengan baik. Orang-orang yang membutuhkan arsip bisa saja asal naruh arsip di mana saja ketika sudah dipakai, sehingga arsip tersebut akan tercecer dan tidak rapi. Lalu yang ketiga itu murah atau ekonomis. Alat yang digunakan untuk menyimpan arsip haruslah murah dan ekonomis. Yang keempat, tidak memakan tempat. Arsip dibuat dengan sebaik mungkin, tertata rapi satu sama lain sehingga penempatannya bisa efisien dan tidak memakan tempat jika ada arsip baru yang akan disimpan. Yang kelima, yaitu mudah dicapai. Penyimpanan arsip juga harus mudah dicapai. Mudah dicapai ini dalam arti jika seseorang itu membutuhkan arsip yang dicari, maka dia akan mudah dalam mengambil arsip tersebut. Yang keenam yaitu cocok bagi organisasi. Jika organisasi tersebut mempunyai banyak cabang, misalnya, maka bisa menggunakan metode penyimpanan arsip menurut wilayah agar penyimpanannya itu lebih mudah. Yang ketujuh yaitu fleksibel atau luas. Yang kedelapan dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip. Jadi untuk mencegah kerusakan, maka alat untuk menyimpan arsip itu haruslah yang terbuat dari besi. Karena jika menggunakan kayu, maka akan mudah rusak untuk dokumen yang disimpan. Yang kesembilan yaitu mempermudah pengawasan. Penyimpanan arsip itu harus dibuat agar dalam pengawasan dokumen-dokumen penting itu mudah dilakukan untuk perusahaan.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.